Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang AS dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang AS, rajanya Herbal Dunia. Kembali kita bersama di paparan resep umum yang tentu saja banyak sekali yang akan disampaikan oleh Bang AS dan juga kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sedulur EMC di acara ini. Selalu bersama Mbak Mia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Mulat, apa kabar? Kabar Sehat baik, ya, Mbak ya? Masya sehat. Allah, Alhamdulillah ya Mbak Mulat, kita ketemu lagi Iya. di malam minggu lagi. Berarti kita ada trio lagi ya. Trio lagi. Dan kebetulan kita pakai putih-putih ya, putih-putih melati, Alibaba. Tapi nggak tahu ini tiba-tiba aja ya, tumben kapan itu kita sama sekali nggak samaan. Enggak, Tapi malam kali ini kita samaan Bener-bener, banget. Dan alhamdulillah walaupun lumayan cukup masih panas kota Yogyakartanya, makanya kita pakai baju putih biar agak adem Agak ya, adem, pakai hitam gitu ya. ya. Hitam kan udah dengan sumbu gitu ya. Baik, sedulur EMC, Bang HL sudah siap nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tentunya kita sapa-sapa dulu juga buat teman-teman yang ada di TikTok kami. Hai di Hasan Sabila, juga di YouTube kami. Hai juga di Hasan Sabila Official. Dan tentunya juga yang di Facebook dan ada di rumah. Oke, nah Bang AS, kira-kira kita akan mendapatkan resep baru apa nih di Paru malam kali ini? Karena Paru kan rupa-rupa nih ya, ada jawab pertanyaan, ada lihat video, dapat Ya. resep juga dan lain sebagainya. Resep apa nih Bang? Nah, tadi sudah saya cuplik di depan ya. Daun jeruk. Ya, jadi ada benalu jeruk sebenarnya Mbak benalu Mulat. jeruk. Hampir semua benalu pasti dia akan mengandung ada tanin, flavonoid, sapanoid gitu. Nah, setiap kandungan itu hampir sama, cuma sari hisap daripada benalu tersebut, maka dia akan berbeda Bapak dan Ibu. Maka benalu jeruk itu kalau kita gunakan itu hanya bisa untuk anti nyeri. Misalnya ini kita lagi sakit pinggang nyeri sekali gitu ya Pak ya. Bapak bisa rebus benalu jeruk itu 4 lembar ya, kasih bawang putih dan kunyit. Itu bisa untuk menghilangkan anti nyeri pinggang. Itu fungsi daripada benalu jeruk. Tapi kalau Bapak gunakan untuk mengatasi kanker, semua jenis kanker gitu. Saya ada melihat di dalam suatu penggunaan mengobati ya. Hampir semua penyakit dia pakai benalu jeruk. Oh, Mau sakit apa aja, sakit boyok, kanker tulang, kanker mata, darah tinggi, diabetes, dia menggunakan pakai benalu jeruk. Inilah salahnya. Nah, orang beranggapan herbal itu dia multi, maunya menyembuhkan kreatin, tapi kanker bisa sembuh, mata glaukoma bisa sembuh. Ini ngawur. baik. Ya, itu yang ilmu seperti itu yang sudah kita tidak bisa pakai, Pak. Ya. Terus terang saya tidak setuju dengan cara-cara itu karena banyak merugikan orang lain. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, berarti semua itu pasti untuk Bang HS itu tidak semerta-merta pas satu obat, Obat. pinginnya berbagai macam penyakit sembuh ya. Iya, Semua ada betul, ya. prosesnya. Jadi dalam mengobati, dalam meracik herbal pun ada seninya ya, Mbak. Seninya. Mulai ada seninya. Jadi tidak bagaimana Bang HS itu memoles, bagaimana Bang HS itu memadukan. Jadi tidak Ya. serta-merta satu obat bisa untuk semua Semua. keluhan. Itu dia. Betul. Semua ada proses dan seninya. Gitu ya. Nah, kita tadi sudah mendapatkan resep dan juga tentunya kita sudah dapat video. Saatnya kita Mbak Mulat akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Pertanyaan yang sudah masuk di WA Mbak Mulat, silahkan. Ya, ini dari Ibu Rukmini yang ada di Situbondo ya. Oh Ibu, halo, selamat malam Iya, Bu. yang ada di Situbondo yang kemarin sakit diabetes bersama Bapak hari Kamis Kesini ya. Yeay, betul. Gitu. Mudah-mudahan insya Allah ini Bang HS ingat
Assalamualaikum Bang AS, mau tanya Waalaikumsalam, kemarin Bu. kemarin waktu ke Jogja, saya Ya. lupa bertanya, saya harus banyak makan hijau daunan. Nah, daun apa saja itu yang perlu saya konsumsi? Oh, mau Daun- dijawab sekarang? Ada daun pakis, Daun pakis. daun kelor, daun bayam, selada keriting, Oke. terus katuk. Oke, Oh, itu dia ya. ya, buruk mini Buruk ya. mini ya. Baik. Selanjutnya ini terima kasih juga yang sudah ikutan di TikTok kami. Halo Ci Ayong, juga selamat malam ya. Dari Kak Siti Nur Lasari. Selamat malam ini. Bulan kemarin kontrol dikasih obat andas. Masih terasa gatal-gatal. Keluhannya apa ini ya Kak ya? Selain gatal-gatal mungkin Kakak ada keluhan lain, Kak Siti boleh komen lagi ya. Kalau biasanya Bang AS itu kalau Ginjal atau atau gula. apa gitu ya. Ya. Kemudian dari Ci Ayong mau tanya, kaki saya yang sebelah kiri kalau jalan terasa sakit. Saya minum resep dari Bang AS dan sekarang masih minum Brico Med 9% dan Pires. Kaki sebelah kiri. Nah, ini Brico Med 9% dan Pires. Ini sudah tepat belum Bang AS? Ada Yosik ya? Sudah ada Yosiknya. Yosik ya. Sebenarnya tinggal menghabiskan aja lagi, Ci. Kita Dihabiskan lihat dulu di ya, hasil Ci, ya? yang terakhir. Oke, dihabiskan Udah dulu ya benar Ci sih. ya. Sudah Ya. benar. Kayaknya kemarin Ci Ayang juga sudah konsultasi langsung dengan Bang AS kemarin ya. Oh, Oke. iya. Ada lagi Mbak Mulat? Dari Ibu Sinta yang dari Cebongan. Assalamualaikum Bang AS, Bang Ali dan Waalaikumsalam. Muhammad. Mau tanya ini mengenai vertigo. Apa vertigo itu ada hubungannya dengan tensi tinggi atau kolesterol tinggi? Karena setelah vertigo Tensi berhenti tinggi dengan dengan kolesterol. kolesterol. Oh, apakah kolesterol dan tensi bisa menyebabkan Kalau vertigo? tensi seperti tidak itu? bisa maksudnya. menyebabkan vertigo, pusing tensi itu dia akan pusingnya karena pembuluh darah panas. Panas ini bisa pecah, artinya dia menjadi pusing. Tapi kalau vertigo itu hubungannya dengan sumbatan, Ibu. Nah, kalau sumbatan berarti kan dari kolesterol atau dari lemak. Yang menyumbat pada pembuluh darah batang leher ini bisa terjadi vertigo. Nah, janganlah kita mengobatinya kalau vertigo pakai obat kepala. Terus caranya bagaimana? Hilangkan sumbatannya. Maka vertigonya jadi sembuh. Oh, iya. Kira-kira obatnya apa Obatnya ini, apa nih, Bang? Arda sama T-shirt. Arda sama T-shirt. T-shirt. Iya. Itu ya Bu Sinta Jadi bukan ya. pusingnya ya. Ya. Gitulah kira-kira. Oke, makasih ya Bang kata Ci Ayong. Oke, Sama-sama, sama-sama ya Ci. Ci ya. Sehat selalu untuk Ci Ayong. Salam ya. buat keluarga di Jakarta ya, Ci. Oke, selamat malam ini dari teman-teman di YouTube. Halo dari Kak Rusdiansyah. Bang Hasan Sabila, saya punya gejala kencing berbusa, badan terasa lemas, mual, nafsu makan berkurang, sering buang air kecil. Ini jenis-jenis HB. Jadi kelainan pada sel darah. Kemarin juga sudah saya sampaikan teori ini. Kelainan pada sel darah ini misalnya sel darah merah mempunyai 9 nutrisi dan vitamin yang untuk melengkapi, termasuk di dalamnya ada vitamin K. Ya, ada vitamin B kompleks, B12 dan sebagainya. Nah, kekurangan itu bisa membuat pipis kita menjadi berbusa. Baik. Yang kedua akan diikuti atau diiringi dengan sakit pada pinggang. Caranya bagaimana? Saya sudah mengeluarkan untuk membersihkan kotoran darah, sel darah merah ya, yaitu menggunakan Verti. Verti ya Kak Ya. Rusdiansyah ya, Kakak bisa menggunakan Verti. Verti, yang Oke. baru. Baik, ada lagi Mbak Mulat? Nggak ada? Oke. Yang selanjutnya dari Kak Romlah YT dari YouTube ya. Selamat malam Kak Romlah. Bang AS, perut saya rasanya ditusuk-tusuk, itu penyakit apa dan apa herbalnya? Kalau perut itu, tapi kalau ini memang harus ada Pak, dari dasar penyakit misalnya ya. Saya mengalami MAH sudah 20 tahun bisa jadi. Kemudian saya sering kram pada otot perut, bisa ini terjadi. Saya mempunyai pembengkakan limpa, bisa seperti ditusuk itu. Tapi dasarnya kita harus tahu dulu, Pak. Jadi dari mana saya akan mengangkat kasus ini? Saya ditusuk perut saya, ya ditusuknya karena apa kan gitu. Jadi
harus tahu dulu penyebabnya. Misalnya riwayat Bapak, saya pernah perut saya membesar, nah itu berarti pembengkakan pada limpa atau pada hati, gitu. Atau ada riwayat lambung Ya, dan lain sebagainya. terus obat ya. herbalnya apa? Nanti saya akan berikan, Mbak, obat herbalnya. Tapi jelas dulu riwayatnya seperti ditusuk tadi. Itu awalnya dari apa riwayatnya? Oke. Selamat malam dari Kak Kristina Sri Suryani dari TikTok ini. Selamat malam. Salam sehat alami, Bang. Terima kasih. Iya. Ada Kak Lovely juga. Bang, gula darah puasa 130 apakah tinggi? Puasa Nggih. tinggi sih. Harusnya di bawah 100. Mentok-mentoknya dia 105, 109 itu masih aman-aman saja sih. Oke. Tapi kalau 130 ya, atau gennya memang gen punya apa namanya gen Penderita dia dari diabetes. diabetes ya, diabetes dari orang tua. Ini artinya sudah sinyal-sinyal. Misalnya orang tua saya, ibu atau bapak ya, mempunyai gen diabetes. Si anak sudah mengalami di angka 130 ini masih dianggap aman, ya. Tapi ini sinyal akan meledaknya di angka yang lebih besar, gitu. Menurut saya ini terlalu tinggi, ya. Jadi bagaimana untuk menurunkan? Paling gampang menurunkan kalau kita belum punya kasus, berarti kita menghindari kecut, soda, dan gula pasir. Itu 3 itu. Kecut, soda, gula pasir. Obatnya Diagri. Begitu ya, Kak ya. Diagri. Oke. Terima kasih lagi ini tadi dari Ciayong ya. Saya godok biji jambe, biji mawandingan, benalu, cemara, benalu kayu putih, benalu kopi, benalu pace. Nah, Abang kalau nggak salah godokannya itu kaki saya dingin sama yang dingin sudah nggak dingin lagi sekarang. Oke, proses ya Ci ya, terus Alhamdulillah semangat ya. ya Ci ya. Makin Dari membaik. Kak Kristina, Bang, apakah ada hubungan sakit pankreas dan liver dengan diabetes? Ada hubungan liver dengan diabetes. Iya. Diabetes dulu ini Ibu, diabetes dulu ini bisa berkembang menjadi kelenjar cerna. Kelenjar cerna itu termasuk hati, limpa, usus halus, ginjal, pankreas, itu kelenjar cerna. Ini bisa berhubungan. Nah, diabetes bisa merusak semuanya, termasuk tadi hati. Ya, apakah ada hubungannya? Bisa, karena hati itu tempat menyimpannya nutrisi, termasuk yang disimpan adalah zat gula. Oke, gitu nggih. Kemudian dari Ibu Ida di Krapia menanyakan, halo Bang AS, selamat malam. Malam juga Ibu. Saya akan menanyakan anak saya yang punya riwayat katarak. Sebelah kanan dan kiri berbeda, yang satunya sudah lumayan bisa untuk tidak terasa kabur dan sudah bisa untuk pandangan jauh. Ya, Saya memakai, kemarin konsultasi diberikan alis. Apakah untuk lebih baiknya saya tetap alis atau mengambil obat yang lain, Bang? pada usia anak saya selalu menggunakan alis pada usia anak ya. Jadi misalnya kok alis ya, karena dia usianya usia anak, maka pasti ada pendamping biasanya. Dia misalnya saya kasihkan alis dan hikro misalnya gitu ya, atau alis dengan enta gitu, tapi nanti ada jusnya. Itu yang saya berikan pada usia anak soalnya. Pada Oke. usia dewasa saya menggunakan colhel. Baik, gitu nggih. Terus kemudian terima kasih nih dari Kak Lovely. Bang AS, bolehkah untuk menderita diabetes minum susu kambing tanpa gula? Susu kambing Tanpa tanpa gula. gula. Kalau ini bukan kecanduan boleh-boleh saja sih. Kalau bukan Cuma- kecanduan artinya. kalau cuma minum ya, sesekali ya, Bang, ya? Ya, kalau ini untuk stamina biar nanti gula saya bagus, pankreas saya bagus. Nah, ini yang bikin rusak. Ya, artinya kita sudah menghindari banyaknya lemak. Pantangannya gula kan selain gula pasir, menghindari banyak lemak, banyak soda, alkohol gitu. Terus kecut ya. Terus kemudian nasi yang dipanaskan. Kita menghindari itu.
Oke, gitu nggih. Terima kasih ini ada Ibu Suyatno, Bang. Saya itu ISK sudah 5 tahun. Terus saya minum Microsolon ini 3 hari sudah mendingan. Apakah boleh saya dampingi dengan Altilis, Bang? Karena saya juga ada gangguan ginjal. Oh, kotoran, membuang kotoran ginjal. Altilis itu membuang, Bu. Jadi kotoran ginjal. Jadi penyapu sampah pada ginjal itu namanya Altilis. Boleh-boleh aja, Bu. Karena dia akan membersihkan sifatnya gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian dari Pak Sumarno, Waalaikumsalam. Bang AS, saya sering gatal di kaki terus pindah-pindah ke paha dan selangkangan. Tapi Apa ya obatnya? penyebabnya, Pak, jadi gatal itu bisa muncul karena autoimun. Gatal itu bisa muncul karena kita ada kelainan pada sumsum tulang. Gatal itu bisa muncul karena punya diabetes, ada kolesterol tinggi dan sebagainya, atau gagal ginjal. Itu bisa diabetes, bisa muncul gatal. Terus yang akan ditanyakan, Bapak yang mana? Saya penderita diabetes, terus sekarang saya mengalami gatal. Nah, itu beda. Beda lagi. Nanti resep pasti saya kasih. Gitu ya, Gitu, Pak. Pak Sumarno. Terima kasih. Ada Kak Evi, Bang, aku 2 bulan yang lalu operasi payudara kiri, tapi hasilnya ganas dan sekarang ada benjolan keras. Aku sudah beli Briko nih, Bang. Apa ada perpaduannya, Bang Es? Andas. Andas. Berikut sama Andas. Kak Evi dipadukan dengan Andas ya, Kak, karena tadi ada apa namanya, Kakak menyatakan ada keganasan, monggo Briko Ya. dipadukan dengan Andas. Oke. Terima kasih ya Ci Ayong ya. Ini gimana, Bang? Saya ada asam urat 8. Nah, ini sudah kemarin yang diberikan herbal sama Bang Es sudah kan? Sudah ya, Bang Ci ya? Sudah lengkap, Ci. Sudah lengkap ya. Gitu ya. Ada lagi, Bang Wan? Yang ini udah habis ya? dari sini Masih ya. ada dari Triwahyudi ya. Bang AS, mata saya berkabut tapi tidak gelap. Bagaimana pandangannya? Tolong informasikan Bang AS. Terima kasih. Berkabut tapi tidak gelap. Tapi tidak gelap. Ini kalau di awal namanya disebut gejala ini, Pak Tri. Kenapa saya katakan gejala? Karena yang namanya berkabut ini bisa menebal. Nah, kalau sudah menebal itu baru disebut golongan gelap. Gelap itu penyakitnya glaukoma. Terus bagaimana? Nah, berarti ada kerusakan pada saraf optik. Yang bisa membuat berkabut itu saraf optik. Terus tugas saya bagaimana? Tugasnya adalah memperbaiki pada saraf optik. Punya kita namanya produknya Enta. Enta. Ya, untuk Triwahyudi. Kak Sofi, terima kasih Kak Sofi. Waalaikumsalam, Bang. Adakah obat saraf mata untuk kabut putih semua? Cahaya tinggal nyorot dikit. Nah, kalau ini sudah total ini kabutnya. Kalau tadi dari Pak Tri, sekarang dari Sofi, hampir sama masalah mata, cuma yang ini lebih kabutnya sudah tebal, ya. Jadi dia hanya bisa melihat sedikit cahaya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah menjurus pada glaukoma. Berarti apa yang harus kita perbaiki? Berarti pembuluh darah. Satu-satunya produk Bang AS untuk pembuluh darah itu ada Blins. Nah, kemudian ada Enta dan Gekom. Gekom yang untuk glaukomanya. Oke, Ya. gitu ya. Kemudian dari Agus. Maaf Pak, mau tanya obat yang cocok untuk empedu yang kotor. Apa ya Pak? Empedu. Empedu. Punya Linpro. Linpro sama ya, pembuangannya lewat ginjal. Jadi Linpro bersama Microsolon. Linpro dan Microsolon. Oke. Gitu ya. Jadi luar biasa ya. Kemudian terima kasih lagi ini yang sudah ikutan tadi di WhatsApp-nya. Dari Ibu Warni, Bang. Rebusan Bang HS yang menggunakan daun cengkeh, kayu putih, seruni dan bawang bombay itu sangat-sangat mujarab sekali. Pantat dan kaki saya sekarang sudah enakan, kram dan keringgingan saya sudah hilang. Saya sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Saya juga minum Planatur, Yosik dan Med 9. Wow. Terima kasih juga Ibu. Ya. Ada Yosiknya soalnya. Yosik ini luar biasa ya. Oke. Baik, ada dari Kak Sri, Bang, herbal glaukoma. Pakai apa ya, Bang ya?
Pakai Gcom kalau Gcom, herbalnya. ya. Ya. Kemudian dari Kak Rangga, izin bertanya Bang, kalau herbal untuk menurunkan tekanan bola mata. Nah, Sama. apakah sama? Kalau ini kan tekanan bola, berarti hubungannya kalau tekanan itu, tekanan tensi itu juga ada hubungannya dengan pembuluh darah. Terus tekanan bola mata, berarti ada hubungannya dengan pembuluh darah. Caranya bagaimana? Berarti kita gunakan Gcom dan Blins. Itu yang untuk tekanan bola. Oke, yang bawahnya tuh Mbak Mulat. Dari Heru Saputra lewat YouTube ya. Alhamdulillah rasa cleaning di punggung sudah hilang dan ini masih ada rasa pusing. Terus saya beli Arda, kemudian nggak ada sama apa ini? Bener. Benar, oh benar. Nggak ada. Minumnya bagaimana ya Bang? Setelah ada G1000, Proal, Verti sama Arda itu minumnya bagaimana? Tapi kalau dia tinggal pusingnya, berarti tinggal dia yang ardanya nggak usah lagi. Ardanya itu kan untuk menghilangkan sumbatan agar tidak terjadi vertigo. Berarti yang kita sembuhkan atau yang dikonsumsi adalah G1000 dan Proal. Produk Bang Ais yang terbaru untuk membersihkan pembuluh darah itu namanya Verti. Jadi ada G1000, Proal dari Verti. Baik gitu ya. Bang, kalau cuka apel boleh diminum nggak untuk penderita diabetes? Jadi Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Saya banyak mendapatkan info seperti itu yang berakhir dia akan merusak pankreas. Tadinya Baik. katanya cuka apel bagus untuk diabetes, tidak. Ya, kandungannya Mbak, cuka apel tidak bisa untuk menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan kelenjar pankreas. Oke. Jangan salah ya. Terima kasih Kak Ahmad Syam, herbalnya sangat bermanfaat sekali untuk kami Bang. Amin amin. Alhamdulillah. Kemudian dari Kak Eko Jati Hartanto, Bang, saya didiagnosis ALS sehingga tidak bisa jalan. Apakah ada obatnya? Nah, ini penyerang otot dan sarafnya nih Bang, ALS. Piris obatnya ya, langsung aja Piris, Med 9, kemudian A2. Baik, itu nggih. Kak Cuneng nih, terima kasih Bang, protein yang baik untuk penderita pasien yang sedang diet, protein yang bagus. Ini terakhir ya Kak ya. Protein kita punya juice cell. Ya, juice cell itu adalah untuk membangun kerusakan sel, termasuk di dalamnya ada protein. Ada protein yang di dalam kacang panjang, ada tapi dari tumbuh-tumbuhan ya. Ada protein yang di dalam tauge gitu ya, wortel dan sebagainya. Nah, itu kita jadikan satu. Itu saya sebut juice cell. Apa juice cell itu nanti bisa minta ya Kak ya. Oke. Kak Doni, untuk mata kabur obatnya apa ya Bang? Mata kabur. Kalau masih usia anak pakai alis, tapi kalau usia dewasa kita menggunakan pakai enta. Dari Kak Ahmad, Bang, mata saya gelapnya sudah hilang, tapi kabutnya masih. Lanjut apa nih? Kabut hikro. Mikro ya. Dera Bang ya? HS Dari mau tanda. tanya 2 hari terakhir BAB terus tapi tidak diare. Dan saya punya A2, apakah tepat? BAB hubungannya dengan BAB usus terus ya. tapi tidak diare. Oke, pakai Dan A2 usus boleh. besar kalau diare. Ini sebenarnya kalau hubungan dengan usus besar diare terus. Ini kalau A2 pakai imun. Untuk imun maksudnya. Tapi kalau diare terus lebih baik dia menggunakan yang Verti Oke. ya. Kemudian dari Bunga Dinem Terakhir. di Trimurti Serandaan ya. Ini punya cucu umur 8 tahun, di belakang kuping kok ada benjolan. Itu benjolan apa ya Bang? Terus obatnya apa? Terima kasih. Kalau memang cucu di bawah 10 tahun ini sudah bisa minum kapsul Bu. Jadi nanti bisa menggunakan Brico dan A2 untuk benjolan tersebut gitu ya. Tapi minumnya cukup 2 kapsul. Oke. 2 kapsul ya. Baik, mohon maaf ya teman-teman, sobat Bang Ais dimanapun Anda berada, kita harus off karena memang sudah malam
Bang AS belum istirahat. Bayangkan setengah jam 2 pagi Bang AS baru sore bangun lagi pagi-pagi dan sudah harus bertemu dengan sedulur-sedulur Pasien, yang begitu banyak konsultasi. banget ya. Sampai sekarang belum istirahat dan makanya biarkan Bang AS istirahat dulu. Iya. Insya Allah nanti biar Seninnya fit lagi gitu Oke. ya. Naulat. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih Bang HS, dan kita harus akhiri talkshow kita di Paru Paparan Resep Umum, dan Yes. kita akan ketemu lagi di Sabtu depan lewat 97.8 FM EMC Bang HS, rajanya herbal dunia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Wassalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.